Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Heidi Novali Putri, NIM 19233030, Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Manajemen Keuangan 2, dosen pengampu Ibu Megawati SEMM. Baiklah, pada video saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sumber pendanaan dan efisiensi pasar modal. Pertama-tama, kita harus mengetahui keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berhubungan dengan penentuan sumber dana yang akan digunakan, penentuan perimbangan pendanaan yang optimal, dan perusahaan menggunakan sumber dana dari dalam perusahaan atau akan mengambil dari luar perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita harus mengetahui definisi pendanaan. Pendanaan merupakan suatu penentuan alternatif sumber dana yang paling menguntungkan atau rasional dalam pemenuhan kebutuhan dana perusahaan. Selanjutnya, sumber-sumber pendanaan. Sumber-sumber pendanaan terdiri dari dua. Yang pertama, sumber dana ditinjau dari asalnya. Yang kedua, sumber dana ditinjau dari jangka waktu. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu sumber dana ditinjau dari asalnya. Sumber dana ditinjau dari asalnya terbagi atas dua. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal merupakan dana yang dihasilkan dari perusahaan itu sendiri. Contohnya laba ditahan dan penyusutan. Sumber internal ini berasal dari laba ditahan. Biasanya perusahaan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan operasi serta mendukung kegiatan ekspansi bisnisnya. Selanjutnya yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal yaitu dana yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya berasal dari modal ekuitas dan utang. Pendanaan eksternal ini biasanya dilakukan untuk ekspansi bisnis yang meliputi pendirian fasilitas produk baru. Hal ini dilakukan perusahaan karena membutuhkan dana cukup besar sehingga perusahaan tidak mampu membiayai secara internal. Selanjutnya kita masuk ke dalam sumber dana yang kedua, yaitu sumber dana menurut jangka waktu. Sumber dana menurut jangka waktu terbagi atas tiga. Yang pertama, sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek merupakan sumber dana yang tertanam di perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya seperti piutang, pinjaman bank, dan komersial paper. Yang kedua yaitu sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah merupakan kredit yang menggunakan jaminan yang menunjukkan kredit tersebut dengan jangka waktu di atas 1 tahun dan biasanya kurang dari 10 tahun. Contohnya seperti utang obligasi. Yang ketiga yaitu sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang tertanam di perusahaan lebih dari 10 tahun. Contohnya yaitu utang hipotek dan saham. Baiklah, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu tentang efisiensi pasar modal. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui dahulu apa itu definisi dari efisiensi di pasar modal. Efisiensi pasar modal merupakan pasar modal yang harga sekuritas-sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang ada. Efisiensi pasar modal merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas suatu pasar modal. Semakin tinggi derajat efisiensinya, maka kualitas pasar modal tersebut akan semakin baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis efisiensi pasar modal. Jenis efisiensi pasar modal ini terdiri dari dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Kita akan membahas satu demi satu.
Efisiensi yang internal dapat mempengaruhi harga saham. Apabila biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas semakin rendah, jika efisiensi dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan sekuritas. Sedangkan efisiensi eksternal dapat mempengaruhi harga, ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga sekuritas di pasar modal terhadap informasi baru. Selanjutnya yaitu 3 bentuk tingkatan pasar modal. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan efisiensi pasar bentuk lemah, yang mana keadaan di mana harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu lalu. Contohnya seperti banyak investor yang mengetahui bahwa harga saham akan mengalami peningkatan saat akhir tahun dan akan mengalami penurunan harga saat awal tahun. Dari pernyataan tersebut, investor akan menjual saham yang dimiliki pada saat akhir tahun untuk memperoleh abnormal return yang besar. Selanjutnya yaitu efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yaitu keadaan di mana jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada dalam laporan keuangan perusahaan emiten. Contohnya, para pemimpin perusahaan berpendapat bahwa harga saham perusahaan saat ini terlalu tinggi. Oleh karena itu, mereka merencanakan untuk menerbitkan saham baru, agar ketika diketahui oleh masyarakat, harga saham perusahaan tersebut turun. Yang terakhir yaitu efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisiensi pasar bentuk kuat jika harga sekuritas secara penuh tercerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Contohnya, salah satu anggota direktur perusahaan PT Telkom Indonesia mengetahui sebuah rencana terhadap PT Indosat. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh direktur dengan menyuruh keluarga atau barang terdekatnya untuk membeli saham PT Telkom Indonesia sebelum informasi tersebut diberitakan menjadi milik umum. Nah, baiklah, sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Ini adalah sumber-sumber yang saya dapatkan dari materi yang saya jelaskan tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.